Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu di pagi hari ini? Di hari Senin 12 April 2021 kita mengawali pekan ini. Mari bersama kita mengambil waktu khusus untuk bersaat teduh. Kita merenungkan bagian dari firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan ayat 11. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan ayat 11 yang demikian firman-Nya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang membaca dan memeliharanya. Bapak dan Ibu, kekasih Tuhan, banyak orang yang pada akhirnya menjadi kecewa dengan seseorang karena mendapati seseorang tersebut yang berbeda antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukannya. Artinya ada perbedaan antara apa yang menjadi tutur katanya dan perilaku kehidupannya. Karena lebih mudah kita mengatakan hal-hal baik, hal-hal yang menyenangkan, mungkin juga perkataan-perkataan yang indah, daripada perbuatan dan tingkah laku kehidupan kita yang juga mengikuti perkataan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian dari firman yang kita baca tadi mengajarkan bahwa seharusnya ada kesatuan antara setiap perkataan, tutur kata kita, dan juga perbuatan, tindakan kita. Ini penting Bapak Ibu Saudara, tidak hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Karena ketika kita semakin sering berbeda antara apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan perbuatan kita, maka lama-lama hati nurani kita juga akan tumpul. Karena sebetulnya hati nurani itu mengingatkan kita manakala kita melakukan sebuah tindakan yang jauh dari terang Tuhan. Rasul Yohanes di sini menuliskan bahwa seseorang yang hidup dalam terang hendaknya ia tidak membenci saudaranya, tetapi mengasihi saudaranya sebagai perwujudan yang nyata dari tindakan dan juga terang yang diberikan oleh Tuhan itu. Artinya seseorang yang mengatakan bahwa hidup dalam terang, hidup di dalam Tuhan, juga harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan melalui perilaku kehidupannya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, termasuk bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, yang seringkali mempunyai baik itu pikiran maupun juga perkataan-perkataan yang baik, maka belumlah cukup jikalau kita belum mewujud nyatakannya di dalam perilaku kehidupan kita. Jikalau kita mengatakan sebagai anak-anak terang, anak-anak Allah, maka kita wujudkan dengan mengasihi saudara kita di dalam kehidupan keseharian kita. Karena Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dikatakan oleh Rasul Yohanes di sini, barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan kegelapan itu membutakan matanya. Agar kita hidup di dalam terang sejati, maka marilah kita terus belajar. Satu, akan pikiran, perkataan maupun perbuatan kita. Jikalau kita mengatakan sebagai anak-anak terang Allah,
maka kehidupan kita juga memancarkan hal yang sama, mengasihi orang-orang di sekitar kita dan menjauhkan dari rasa benci. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama satu hati di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang senantiasa menjaga memelihara kami. Di pagi hari yang indah ini kami aturkan puji syukur kemuliaan bagi nama-Mu atas kebaikan dan kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, kami sudah membaca merenungkan sabda-Mu. Biarlah setiap kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan di hari ini dan pekan ini, di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan, berikanlah kelancaran, berkat dan rezeki. Studi bagi anak-anak-Mu, Tuhan juga sertai, mampukan mereka. Bagi kehidupan keluarga-keluarga, biarlah cinta kasih-Mu terus tinggal di dalam kehidupan kami. Dan secara khusus bagi anak-anak kami yang mungkin saat ini menghadapi ujian sekolah dan ujian akhir, persiapkanlah mereka ya Tuhan, sehingga dimampukan melalui setiap ujian sekolah maupun ujian akhir dengan baik dan menjadi bekal bagi masa depan mereka. Syafaat kami ya Bapa, bagi saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan pilih, berikan kekuatan dan juga kesembuhan. Syafaat kami juga bagi kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan pulihkan dari segala bencana maupun juga pandemi COVID-19. Inilah ya Tuhan syukur dan permohonan kami. Sepenuhnya kami serahkan doa dan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sejenak saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu dan Tuhan memberkati. Shalom.